Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali belajar di saat teduh kita ini mendalami tentang gereja Laodikia. Kita kembali melihat ayat ini dari Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, garis bawahi kata dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi kondisi gereja di Laodikia adalah mereka tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Kita sudah belajar di saat teduh sebelumnya tentang gereja di Sardis bahwa salah satu hal yang dibangun oleh iblis di hari-hari ini adalah membuat banyak orang tidak tahu, tidak sadar. Setan membangun tipu dayanya untuk membuat setiap orang tidak sadar, tidak tahu. Sampai peristiwa air bah itu datang, orang-orang pada zaman Nuh baru sadar. Sama seperti hari-hari ini, setan sedang berusaha membuat kondisi dan keadaan kita juga tidak tahu dan tidak sadar tentang kondisi rohani kita yang sebenarnya. Gereja di Laodikia, mereka tidak tahu kondisi mereka yang sebenarnya. Yang kita sudah membahas, yang pertama ternyata kondisi mereka yang sebenarnya adalah mereka melarat. Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa pikiran mereka ternyata keliru, tersesat, tidak seperti realita dan kondisi yang sebenarnya. Ternyata mereka bukan hanya melarat, tetapi ayat ini berkata, dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang. Jadi yang kedua, mereka ternyata malang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, malang itu artinya keadaannya memprihatinkan. Bahasa aslinya menggunakan kata eleinos, artinya sesuatu yang sebenarnya perlu dikasihani, prihatin, keadaannya sebenarnya menyedihkan, miskin, tidak pernah senang, tidak bermutu. Jadi kondisi rohani mereka ya sama sekali tidak bermutu. Istilahnya kualitasnya itu memang tidak ada di dalam kerohanian mereka. Jadi inilah kondisi yang kedua dari keadaan gereja Laodikia. Mereka malang. Dan yang berikutnya kondisi mereka adalah miskin, petokos atau poor, dikurangi, menjadi kurang sehingga menjadi melarat, bangkrut. Kondisinya secara jasmani mungkin bertambah-tambah, tetapi secara rohani mereka menurun, berkurang-kurang. Seharusnya makin hari makin cinta Yesus dan mencintai dunia ini semakin berkurang, sehingga mereka menjadi melarat, kemiskinan, kaum miskin, mengemis, meminta sedekah. Jadi itulah kondisi daripada gereja di Laodikia. Jadi miskin artinya petokos, tanpa kekayaan. Jadi mereka kaya tanpa kekayaan. Karena kekayaan duniawi dengan kekayaan rohani ini sangat berbeda sekali, Bapak Ibu semua. Jadi petokos artinya tanpa kekayaan, tanpa punya pengaruh. Jadi kalau garamnya sudah asin, nggak bisa dirasakan lagi, tidak ada pengaruh. Ada atau tidak ada, kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, sebagai jemaat, kita nggak ada pengaruh lagi. Itu maksud dari kata petokos atau miskin, tidak memiliki pengaruh. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu kalau kita tidak hadir, tidak ada, apakah orang merasakan kita kehilangan atau ada atau tidak ada dalam hidup kita? Ya sama saja. Jadi tanpa pengaruh, tanpa kedudukan, tanpa kehormatan. Miskin di sini juga masuk petokos itu adalah rendah diri, menderita, miskin akan nilai-nilai kekristenan, miskin akan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kekekalan, kekayaan-kekalannya tidak ada. Itu pengertian daripada petokos. Kondisinya tidak berdaya untuk mencapai akhir. Jadi kalau dalam pertandingan, ya stop di tengah jalan, nggak punya kekuatan lagi untuk sampai di akhir, nggak sampai di ujung, nggak sampai finishing well. Beda dengan Paulus. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yesus berkata, sudah selesai. Jadi kondisi mereka tidak mampu menyelesaikan garis akhir. Jadi mereka tidak berdaya, tidak bisa mencapai akhir. Kekurangan segala sesuatu. Jadi miskinnya itu ya semuanya. Kalau ada orang kan miskin hanya di satu sisi, tetapi gereja di Laodikia mereka miskin, mereka memang tidak
memiliki apa-apa lagi, kekurangan segala-galanya. Soal semangat, miskin akan kekayaan rohani. Jadi lewat apa yang kita pelajari pada hari ini, saya rindu untuk kita bangkit Bapak Ibu, untuk kita tidak menjadi orang-orang yang tidak mengetahui kondisi kerohanian kita. Pagi hari ini atau renungan pada saat ini kita belajar bahwa hal yang kedua, kondisi mereka adalah malang, alienos, dan yang berikutnya adalah mereka miskin, petokos, yang kita sudah pelajari tadi. Jadi mereka tidak memiliki kekayaan secara rohani, betul-betul miskin secara rohani. Jadi kita berdoa supaya kita kaya dengan perkara-perkara surgawi. Kita memegang nilai-nilai surgawi dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar lewat pembelajaran gereja di Laodikia ini, kita memperhatikan kondisi keadaan kerohanian kita. Kita tidak miskin secara rohani, kita tidak malang, dan juga tidak melarat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati renungan kita pada saat ini. Shalom.